Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah masih membimbing kita dengan hidayahnya, sehingga kita dapat mempergunakan umur ini untuk beramal saleh, mengumpulkan bekal untuk kembali ke hadirat Allah dengan sebekal sebanyak-banyaknya, sehingga kelak mudah-mudahan kita dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita petang hari ini. Kita masih di bab tentang sabar. Boten bosen, Pak. Sabar kok sawen-wen iki apa? Kok gak mari-mari. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah merupakan kitab yang paling populer di seantero jagat ini. Melalui lintasan madhab, kitab Riyadhus Shalihin ini dikaji. Dan yang paling banyak dikaji oleh umat Islam adalah kitab ini. Karenanya kita patut bersyukur kepada Allah, di Masjid Al-Furqan ini kita bisa mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Karena ada dua hal pokok di dalam kitab ini yang menjadikan seseorang muslim itu sempurna keimanannya. Dan ini lengkap nanti kalau kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, kita tidak tahu berapa puluh tahun nantinya. Mudah-mudahan semuanya diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari bab ke bab nanti kita bisa bahas yang kiranya tentu bermanfaat bagi diri kita, membekali diri supaya kita mampu beramal saleh. Karena tanpa ilmu kita akan kesulitan untuk beramal saleh. Karenanya untuk meraih dunia kita perlu ilmu, untuk meraih akhirat kita juga perlu ilmu, dan untuk meraih keduanya kita juga perlu ilmu. Dengan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah kita akan memahami tentang Islam ini dengan sebaik-baiknya. Dan di setiap hadis yang kita pelajari, di situ menanamkan tentang akidah, keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu maka kemarin sudah kita singgung di pertemuan bulan lalu bahwa
Tanpa memiliki iman, seseorang itu tidak akan mampu menjalankan amal saleh. Tanpa memiliki akidah yang benar, seseorang mudah untuk meninggalkan kewajiban, meninggalkan ibadah. Saat azan dikumandangkan, enak-enak saja itu, remine ya diterusno gitu. Ini pertanda bahwa kita tidak memiliki akidah keimanan itu dengan sebenar-benar iman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa sabar itu menjaga hati untuk tidak berkeluh kesah. Apapun yang kita terima, kita tetap istiqomah, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang berarti kita menjaga lisan kita dari tutur kata yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin pokok-pokok sabar untuk meraih kepada kesempurnaan kita sebagai manusia, menuju kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang berarti menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Kemudian sabar juga ini yang banyak ya, yaitu sabar ketika kita menghadapi musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah. Kemarin sudah kita bahas sabar untuk senantiasa mentaati atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak bermaksiat, melanggar larangan-larangan Allah. Dan yang banyak kita praktekkan yaitu sabar ketika menghadapi musibah. Dua hadis insyaallah yang akan kita kaji ini yang berkaitan dengan itu ya, yang berkaitan dengan musibah yang diterima oleh seseorang. Hadis ini menceritakan tentang seorang perempuan yang kulitnya hitam. Tentunya bukan dari kalangan kita. Kalangan kita ini tidak ada yang kulitnya hitam. Yang ada itu sawo matang atau matang sekali. Yang hitam tidak ada. Tetapi seorang perempuan yang berkulit hitam itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mampu bersabar di dalam menerima musibah, maka dia akan mendapatkan surga. Nah, nanti ini bisa menjadi pelajaran kita. Yaitu hadis Wan Atha ibni Abi Rabah. Hadis ini dari Atha bin Abi Rabah. Dia berkata, qala li ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas berkata kepadaku, kata Atha Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada Atha, maukah aku tunjukkan yaitu seorang perempuan ahli surga. Kalau sekarang ditawarkan ini tidak terlalu tertarik orang ya. Diceritani tentang surga itu tidak terlalu tertarik.
Tertarik itu kalau diceritani mendapatkan uang. Nah, silakan ke Masjid Al-Furqan jamaah maghrib, nanti masing-masing diberi 10 juta. Kira-kira ya apa? Nah, sak kampung tertarik ini. Insya Allah. Fakultu bala qala, atau lalu kemudian mengatakan bala, mau gitu. Qala, lalu Ibnu Abbas mengatakan hadhil mar'atu sauda, perempuan hitam ini adalah perempuan hitam ini ditunjuk oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan hitam ini pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini usra, wahai Rasulullah, saya itu sering tidak sadarkan diri. Jadi punya penyakit. Seseorang yang penyakitnya itu tidak sadar itu bisa juga dikarenakan, yang sering tidak mensadarkan diri itu bisa epilepsi. Tapi sekarang ini banyak jantung juga bisa tidak sadar. Atau juga karena kerasukan, itu juga bisa tidak sadar. Ini menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni atakassaf, dan ketika sewaktu saya tidak sadar itu, lalu terbuka auratku. Ini betapa, kalau melihat kata-kata ini, perempuan ini ya perimpen gitu ya. Apa perimpen ini? Fadu'ullah ta'ala li, dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah untukku gitu. Doakan supaya penyakitku ini hilang, sembuh gitu. Itu harapan dari perempuan ini. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in siti sobarti walakil jannah, jika engkau bersabar wahai perempuan, wahai ukti, itu ya, sekarang ini biasanya sebutannya begitu. Jika engkau mau bersabar dengan penyakit yang kau derita itu, walikil jannah, maka bagimu adalah surga. Jadi kalau dia mau bersabar dengan penyakitnya itu, penyakit yang tidak menyadarkan dia, yang kadang-kadang bisa tidak menyadarkan dia, dan dia bersabar menerima penyakit itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginya adalah surga. Kalau kita kira-kira memilih yang mana itu? Sembuh dari penyakit apa surga? Kalau orang sekarang mungkin milih sembuhnya itu, ya. Kalau sembuh itu kan sekarang, surga itu kapan? Nanti. Jadi biasanya milih yang sekarang, milih yang instan saja. Tetapi pelajaran yang diberikan di dalam hadis ini, wa in sitti da'autullah ta'ala an yuwafiyak, dan jika engkau menghendaki, aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan disembuhkan. Karena yang berdoa itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata aku berdoa kepada Allah, memohon supaya penyakitmu itu disembuhkan, maka Allah akan menyembuhkan.
Faqalat, apa yang dipilih oleh perempuan ini? Asbir, saya memilih yang sabar itu saja. Jadi ada dua pilihan, sabar menerima penyakit atau dia ingin sembuh dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi si perempuan ini memilih untuk bersabar, untuk tetap menerima penyakit yang dia derita. Lalu dilanjutkan, faqalat, dia berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa saat kemudian, inni atakassaf, wahai Rasulullah, kalau tiba saatnya saya tidak sadar itu, terbuka lagi auratku. Nah, ini saking perimpennya ini. Perempuan sekarang ini kan tidak terlalu perimpen. Fadu'ullaha alla atakassaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya auratnya itu tidak terbuka. Tetapi bukan mendoakan tentang penyakitnya. Yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang auratnya yang tidak terbuka ketika dia mengalami ketidaksadaran dari penyakit itu. Fada'alaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya untuk si perempuan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam syarah kitab ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa yang dikatakan usra yaitu penyakit yang diderita oleh seseorang itu dikarenakan dia pingsan, dia tidak sadarkan diri. Bisa karena mungkin ayan, ya, ayan itu saiki tidak terlalu populer itu, ayan ya. Punya penyakit bisa kejang-kejang, dia tidak sadarkan diri. Atau penyakit apapun yang bisa menjadikan seseorang itu tidak sadar. Jantungnya lemah, atau kasus di dalam jantungnya juga bisa menjadikan tidak sadar beberapa saat. Atau juga karena pengaruh makhluk yang lain, karena jin misalnya. Seseorang yang dirasui oleh jin itu juga bisa tidak sadar. Mungkin bisa cucul-cucul barang ya iso gitu. Ya. Seneng wong lanang-lanang ya. Ini masalah aurat yang tersingkap saja ini dipersoalkan oleh perempuan ini. Jadi dia menderita penyakit, dia memilih sabar untuk menerima penyakit yang dia derita itu. Dia ridho dengan penyakit yang dia derita dengan penuh kesabaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian demikian, maka kalian dijamin apa? Surga. Jadi orang dijamin surga itu di hadapan Rasulullah itu tidak banyak. Ya. Ada beberapa sahabat Rasulullah yang juga dijamin surga, kata Rasulullah. Antara lain di ring satu Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, adalah orang-orang yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli jannah, sebagai orang yang akan masuk surga. Bilal bin Rabah misalnya pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, apa yang kau lakukan, amalkan, aku mendengar terompamu di surga itu. Yang berarti apa? Bilal sudah dipastikan akan masuk surga.
Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan pada sahabat-sahabatnya, sebentar lagi ada orang ahli surga. Nah, seperti itu. Tidak banyak yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ahli surga, dan itu pasti yang mengatakan adalah Rasulullah. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu seorang perempuan yang kulitnya gelap, yang hitam, tapi dengan kesabarannya dia menerima penyakit, dia dijamin surga. Jadi kita tidak bisa meremehkan seseorang itu. Kadang-kadang kalau kita berkumpul-kumpul dengan banyak orang itu, yang tidak cantik biasanya dirasani loh. Oh, Kak Ayu melok gini, Kak level gitu. Ya. Nah, ini tidak bisa meremehkan orang lain. Tidak boleh kita. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan cantiknya, bukan gantengnya itu, bukan gagahnya itu, bukan moleknya itu. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum wa ala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat tampanmu, gagahmu itu, cantikmu, molekmu. Bukan itu yang dilihat Allah. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu, yang dinilai itu adalah hatimu, apa yang ada di dalam hati itu, dan amal perbuatan. Tentunya kalau hatinya itu baik, maka amal perbuatannya itu juga akan baik. Kemarin sudah disampaikan itu ya. Insya Allah yang masih ingat, yang belum ingat ya berarti tidak ingat ya. Kemudian di dalam ayat Al-Quran bahwa yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu yang paling bertakwa, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil seperti di zaman sekarang ini. Yang pertama adalah sabar di dalam menerima musibah, menderita sakit, yaitu dia tidak ngersolo. Apa ngersolo itu? Karena kamu sih bahasa Indonesia itu. Lisannya itu tidak mengeluh. Jadi kalau sakit, kita menderita sakit, maka kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang sabar, kita tidak perlu mengeluh. Jadi, ada orang yang sakit sedikit saja sudah WA kemana-mana ini. Aku saiki ngeluh gitu, ya. Jadi mengeluh kita itu di saat kita menderita sakit. Orang yang baik itu ketika dia menderita tidak ada yang dengar, tidak ada yang dengar. Tapi ketika mendapatkan rezeki itu banyak yang dengar. Ya. Ini pelajaran. Sabar ketika mendapatkan ujian yang berupa sakit. Ya tentunya dengan bersabar kita tetap berdoa, berikhtiar. Kalau sakitnya tadi karena jantungnya, kalau sakitnya tadi karena ayan, maka ikhtiarnya kemana? Ke dokternya. Kalau sakitnya tadi dikarenakan makhluk yang lain, jin misalnya, gangguan jin, maka bisa diruqyah. Ini ikhtiarnya. Yang kedua adalah wanita sebagai ahli surga itu adalah wanita yang perimpen tadi itu. Wanita yang menutup auratnya. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah banyak mendengar
kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj itu ya, tentang perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya. Tidak pernah dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab yang diberikan kepada wanita-wanita yang seperti itu, kata Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan jamaahnya, sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan, sekiranya Anda tahu sebagaimana yang aku tahu ya, tentang kehidupan di akhirat, tentang kehidupan neraka, azab di dalam neraka, maka engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena yang diingat itu adalah, yang ada di benaknya itu adalah siksa di dalam neraka. Pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang tidak bersabar, yang diterima di dalam kehidupan akhirat, itu tetap terbayang. Maka tidak sempat kita tertawa, terbahak-bahak itu. Ulah yang tertawa itu tidak ingat siksa neraka itu, ya. Maka yang ada, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kemudian betapa dahsyatnya yang dilakukan, dialami oleh perempuan-perempuan yang tidak primpen tadi itu, tidak menutup auratnya, walaupun dia istirahat di dalam rumahnya, maka dosa itu tetap berjalan. Lebih-lebih sekarang ini ada di medsosnya, dia pamer foto dirinya, lalu di-share kemana-mana, menunjukkan bahwa saya ini cantik, saya ini ya semlohe. Nah, ini dipakikan kemana-mana, ya. Ada yang tidak tahan lagi, yang biasa berjilbab, dia buka jilbabnya, menunjukkan bahwa rambutku juga indah, membuat orang lain tertarik, bahkan bergairah pada dirinya. Ini nambah-nambah itu dosa. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairin ayyan kusa min ujurihim sayyan, wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana lahu wizruha wa wizru man amila biha min khairin ayyan kusa min auzarihim sayyan. Jadi kalau orang berbuat baik akan mengalir pahala kebaikan tatkala kebaikan itu diikuti orang lain. Orang yang berbuat keburukan, membuka aurat misalnya, lalu diikuti orang lain, si fulana itu saja gak pakai kerudung kok ya, si fulana itu saja pakai rok mini kok ya, padahal dia orang kaya itu, diikuti orang lain, ditirukan orang lain. Nek kepingin suki ya gawe sepan lah ya itu. Nek jilbab gak suki-suki nih. Nah, ini kalau diikuti maka dia juga menabung dosa, dosanya terus mengalir. Walaupun dia tertidur di dalam rumahnya, walaupun dia telah mati. Kalau tingkah laku perbuatannya itu ditirukan orang lain, maka kita juga menanggung dosa dari orang yang menirukan itu. Jadi orang ahli surga itu diantaranya juga berhati-hati. Jadi perempuan-perempuan ahli surga itu berhati-hati dengan auratnya. Itu diantara ciri perempuan ahli surga. Jadi yang kalau pakai you can see barang itu ya tidak masuk ciri ini, ya, tidak masuk ciri ini. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya seakan-akan masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika menceritakan hal ini, yaqi nabiyan minal anbiya, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada salah seorang nabi di antara sekian nabi itu. Ada salah seorang nabi di antara sekian banyak nabi. Salawatullahi wassalamu alaihi. Apa yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gharabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dama an wajhi. Gharabahu qaumuhu fa'admauhu. Jadi ada salah seorang nabi itu yang berdakwah. Nabi memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Allah. Mentauhidkan Allah itu dari zaman nabi ke nabi yang lain. Pelajarannya tetap. Kemudian dia dipukuli oleh umatnya sampai berdarah-darah. Jadi seorang nabi itu adalah kesayangan Allah, kasih sayang Allah, menyampaikan dakwah syariah, dakwah tentang agama, mentauhidkan Allah, dipukuli oleh kaumnya. Nah, ini Rasulullah yang menceritakan seperti itu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa huwa yamsahu dam an wajhihi. Ketika darah itu masih bercucuran, sang nabi ini mengusapnya di wajahnya. Jadi darah ini tetap masih mengalir, lalu sang nabi ini mengusap darah itu. Yaqulu, sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa sang nabi ini? Pasti berbeda dengan doa kita. Kalau kita ini misalnya dipukul orang itu, doa kita apa? Hah? Muko-muko ciloko gitu ya. Doa kita pasti begitu. Jadi kalau kita disakiti, maka doa kita juga supaya dia mendapatkan sakit. Nah, itu kebanyakan ya. Kalau orang yang kurang ngajar ke kita itu pasti umpatan kita itu ya seperti itu. Muka-muka ciloko kan kok ya begitu. Di jalan misalnya kita disalib orang lain, dipotong dengan orang lain ya. Pasti kita akan menggerutu itu. Muka-muka nabrak gitu. Ya. Tetapi apa ya doa yang dipanjatkan oleh sang nabi ini? Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ini berbeda jauh dengan kita. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku ini, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti. Nah, ini yang pernah dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa dulu ada seorang nabi ketika berdakwah itu lalu dipukuli oleh umatnya, dan ini juga pernah diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di mana? Ketika mau hijrah ke Taif. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu ditinggalkan oleh pamannya Abu Talib, ditinggalkan istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini kesedihan yang luar biasa, sehingga di dalam tarikh itu disebutkan ini yang disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena di Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang melindungi lagi pamannya yang sudah wafat waktu itu, maka Rasulullah mencoba untuk hijrah
ke Taif, yang diharapkan pemimpin di Taif, penguasa Taif itu akan melindungi Rasulullah SAW. Tetapi apa yang didapat ketika akan memasuki Taif, Rasulullah SAW dicaci maki oleh penduduk Taif. Bahkan tidak cukup itu, Rasulullah sampai dilempari batu oleh mereka dan bercucuran darah sampai merembet ke kakinya. Ini juga pernah diderita oleh Rasulullah SAW. Ketika malaikat mendapati Rasulullah SAW seperti itu, malaikat saja tidak sabar. Ya. Malaikat-malaikat itu menjanjikan, bagaimana wahai Rasul, apakah gunung itu perlu aku timpahkan kepada penduduk Taif itu? Tak beleki gunung itu, mati kabeh. Nah, kalau kita mendapat backing yang seperti itu, ya apa? Sikat saja itu, ya sikat. Ini kita. Tetapi ahli dakwah tidak harus seperti itu. Harus penuh dengan kesabaran. Ini contoh-contoh yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya mengangkat tangannya dan berdoa sama bersama, Allahumma di qaumi, ya Allah berilah mereka hidayah. Kenapa? Fa innahum la ya'lamun. Beri mereka hidayah. Kalau tidak bapaknya, ya anaknya. Kalau tidak bisa anaknya, bisa cucunya. Jadi penduduk Taif itu supaya diberi hidayah. Akhirnya apa? Yang terjadi, seluruh penduduk Taif ini menganut agama Islam, masuk di dalam Islam. Ini berkat doa Rasulullah SAW. Jadi hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa orang yang mengemban amanah untuk berdakwah, mendakwakan agama ini, dituntut dengan kesabaran. Tidak boleh kita berdakwah itu lalu marah-marah, apalagi mencaci maki. Itu bukan pendakwah yang baik. Pendakwah yang dipenuhi dengan emosional, dengan nafsu. Pendakwah penuh kesabaran. Dilempari orang bagaimanapun, dia mesti bersabar. Mengapa demikian? Karena niatnya untuk berdakwah itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Yaitu surga. Kalau kita melihat hasil akhirnya, maka kita pasti sabar. Pasti sabar. Kita menderita sakit, yang kita lihat adalah alhamdulillah ini surga ini. Ya, alhamdulillah surga. Jadi kalau kita sakit itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi jangan kalau besok orang sakit lalu di pinggir dipannya kita mengucapkan alhamdulillah ini. Nanti yang sakit mengatakan badukmu sempal. Kon gak ngerasa no ini sing cemut-cemut. Tapi hakikatnya sakit itu kalau kita sabar, kita akan dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti hadis-hadis berikutnya ini akan bercerita seperti itu, ya. Jadi contoh yang dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi seorang yang berdakwah itu harus sabar dalam menghadapi, karena yang dihadapi itu adalah orang yang tidak tahu, orang yang bodoh. Jadi kita menghadapi orang yang tidak tahu itu tidak perlu emosional. Di apapun juga dia tetap tidak tahu. Kalau kita ikut emosi maka sama dengan mereka. Kita juga tidak mengerti. Jadi ini sampai pada dua hadis. Hadis yang ketiga nanti khusus pembahasannya. Ini agak hampir berurutan sama persoalannya, supaya bisa menghibur hamba-hamba Allah
yang beriman ketika menderita sesuatu. Nah, ini ada hiburannya nanti hadis ini berikutnya. Maka jangan tinggalkan untuk pertemuan yang akan datang ya. Kalau satu hadis ini sampai ketinggalan, nanti berbeda lagi, nanti kita kurang bergairah di dalam menerima apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik penderitaan, khususnya itu sekecil apapun penderitaan yang ditimpakan kepada kita, dan itu patut kita ucapkan alhamdulillah, karena akan mengampunkan dosa-dosa kita dan imbalannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di petang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan Allah senantiasa memberikan kekuatan agar kita mampu bersabar di dalam kehidupan ini untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.